Yang belum nggak ada sih. Tapi jadi betul ya. Tapi non free. Oke, terima kasih banyak Mas Iwan dan teman-teman. Saya kira itu gambaran komprehensif, gambaran lengkap satu desa yang sangat penting. Untuk diskusi kita hari ini, kita terbiasa menganggap itu ada rumah adat atau rumah tradisional, gitu kan? Seakan-akan itu rumah seperti yang kita bayangkan, artinya fungsi utamanya ya untuk tidur, untuk makan. Sehingga tadi ada yang tanya, kalau gelap gimana, gitu kan? Most of the time, sebagian besar waktu kita pas tidak bekerja, tidak sekolah itu kan di situ, gitu. Ternyata keragaman budaya kita menunjukkan hal yang berbeda. Mereka sebenarnya juga bangun tempat kediaman, bangun lumbung. Ya toh? Lumbung yang bisa dipakai untuk tidur, bukan sebaliknya. Tempat tidur yang atasnya ada gabah atau sabunnya bukan. Tapi prinsip dasarnya adalah salah tempat menyimpan. Mungkin kalau Mas Iwan tadi membahasakan gudang, tapi karena itu gudang makanan mungkin yang agak mirip lumbung ya Mas ya. Iya. Jadi bukan gudang terus dibuka taruh di situ. Gitu kan? Gudang makanan ya. Gudang makanan itu kan lumbung. Masyarakat agraris yang masa tanamnya cukup lama, dulu padi misalnya itu 4 bulan, 5 bulan itu kan setahun cuma tanam 2 kali, mereka harus bisa mengelola bahan makanan itu sehingga bisa survive sampai periode mendatang untuk makan gitu. Maka mereka perlu menyimpannya. Kalau kita melihat ke Wairebo ya, lebih populer belakangan ini paling enggak di Flores, kita melihat fenomena yang sama atau bahkan lebih kompleks gitu. Jadi di bawah itu adalah tempat untuk tinggal dan masak dengan orang-orang di sekitarnya. Gudang itu dibagi menjadi beberapa susun di atasnya yang menunjukkan tingkat urgensinya gitu. Gudang pertama yang tepat di atas kita tinggal itu fungsinya untuk menyimpan bahan makanan sehari-hari. Ambil gampang langsung gitu kan. Gudang di atasnya itu untuk menyimpan bahan makanan tapi yang berupa benih untuk ditanam di musim tanam mendatang. Ruangnya lebih kecil, gitu kan? Dan diambil juga lebih susah lewat berikutnya. Tapi kalau diambil sehari-hari, di atasnya lagi itu adalah untuk cadangan paceklik. Paceklik itu belum mesti setahun sekali diambil gitu. Mereka harus merekayasa itu sehingga lebih mementingkan bagaimana bahan makanan itu awet, ketimbang nyaman. Oh, itu di sini juga cuma masuk kalau pas mau tidur saja kok. Gitu. Bukan untuk sehari-hari saya akan atau sepanjang waktu pas tidak mencari nafkah atau akan berkediaman di rumah, tapi mereka membangun lumbung yang bisa dipakai untuk tinggal. Gitu. Jadi seperti kita rumah di lumbung. Gitu. Peran lumbung, jadi asapnya dan sebagainya itu penting, bukan hanya kan selain memasak itu juga punya dimensi ritual. Memasak itu kan seperti memberi tenaga gitu kan, tapi juga asapnya itu ikut mengawetkan makanan yang ada di atasnya. Jadi kalau dia biasa terus kan nggak bisa busuk. Menolak tikus menjadi penting, bahkan itu termasuk kayunya juga diawetkan dengan cara seperti itu, tidak kena bubuk dan rayap gitu kan. Hitam karena asap. Orangnya juga disambut dulu. Jadi kalau di sana kalau itu harus pindah-pindah enggak supaya hitamnya itu rata kan cuma paruh gitu. Teman saya yang terus dapur dia itu rajin ibadah kok bisa? Jadi ya hitamnya segini aja sholatnya kok. Kalau hitamnya segini sholatnya kok kenal. Nah, begitu pula orientasi dan sebagainya. Ini setiap desa, bayangkan ada 40 sekian di pulau yang kecil gitu kan. Ini kan satuannya RT, bahkan lebih kecil dari RB gitu kan, cuma sekian rumah. Tapi bisa mengembangkan satu sistem budaya yang utuh, yang dia punya mulai dari pemikiran-pemikiran
filosofisnya sampai bangunan rumahnya, kebiasaan-kebiasaannya, dan seperti itu kita banyak sekali menjumpai, terutama di Nusa Tenggara Timur itu yang dahsyat itu. Flores itu juga yang nggak terlalu besar, itu ada puluhan rumah di sana yang beda-beda semua itu. Begitulah di awal. Nah, Nusantara memang luar biasa untuk keragaman seperti itu. Saya akan sedikit menggeneralisir atau membuat gambaran umum tentang fenomena tersebut.